Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Al-Fatih Pam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam kajian ulumul hadis, yaitu tentang ilmu jarh wa ta'dil. Dalam ilmu jarh wa ta'dil ini, kita akan membahas yang pertama definisi dari ilmu jarh wa ta'dil. Yang kedua, kita akan membahas apa saja yang menjadi objek kajian ilmu jarh wa ta'dil. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang kegunaan dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan yang keempat adalah lapas-lapas dan maratib yang digunakan dalam proses jarh dan ta'dil ini. Yang pertama kita tinjau dulu apa itu ilmu jarh wa ta'dil. Secara etimologi, ilmu jarh wa ta'dil ini dibagi menjadi 3 kata utama. Yang pertama ilmu, yang kedua jarh, dan yang ketiga ta'dil. Yang pertama jarh dulu. Jarhun artinya adalah cacat, berasal dari kata bahasa Arab jarha yajruhu, jarhun. Jarhun itu artinya luka non fisik, sedangkan jurhun dengan jurhu itu adalah luka fisik, adapun jarhu luka non fisik. Nah, kaitannya dengan ilmu hadis nanti bisa dilihat dari definisi terminologinya. Yang dimaksud dengan jarhu ini adalah cacat yang terdapat dalam seorang rawi, apakah itu nanti merusak tingkat kedebitan maupun tingkat keadilan seorang rawi tersebut. Dan ini menentukan nanti kualitas dari hadis yang diriwayatkannya. Sedangkan ta'dil berasal dari kata adilun yang artinya lurus. Maka adapun dimaksud ta'dil adalah menghukum seorang rawi dengan status adil atau dobit. Artinya at-ta'dil ini adalah proses melekatkan status kepada seorang perawi, apakah sehingga nanti dia dianggap dobit dan adil dan layak menjadi seorang perawi. Nah, itulah yang dimaksud dengan at-ta'dil. Sedangkan ilmu jarh wa ta'dil adalah suatu ilmu yang membahas tentang status atau track record seorang perawi, sehingga nanti di sana akan ditetapkan apakah perawi tersebut adalah perawi yang cacat atau perawi yang adil, perawi yang qualified, yang sempurna, yang layak menjadi seorang perawi, atau memang seorang perawi yang jarhu atau cacat, yang hadisnya bisa menjadi lemah atau bahkan tidak diterima. Inilah yang dimaksud dengan ilmu jarhu wa ta'dil. Yang kedua, objek kajian ilmu jarh wa ta'dil. Yang menjadi objek kajian ilmu jarh wa ta'dil yang pertama adalah bagaimana proses pentajrihan seorang rawi. Pentajrihan artinya menghukum atau melekatkan status cacat terhadap seorang perawi, sehingga nanti statusnya menjadi bid'ah. Bid'ah artinya seorang perawi tersebut dianggap membuat-buat hadis. Atau yang kedua mukhalafah, artinya menyalahi hadis yang diriwayatkannya, menyalahi hadis lain yang sama yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih masyhur atau lebih dobit atau lebih adil. Atau nanti menjadi galat, artinya perawi tersebut dianggap sudah tidak dobit lagi karena hafalannya banyak ditemukan yang rusak atau lupa. Atau nanti dengan proses pentajrihan tersebut seorang rawi dianggap jahal al-hal
Artinya jahal al-hal ini adalah seorang rawi tidak ditemukan identitasnya dengan lengkap, siapa gurunya, siapa muridnya, di mana dia tinggal, di masa mana dia hidup. Nah, karena identitasnya tidak ditemukan, seorang rawi tersebut dianggap cacat. Nah, sehingga disebut dengan jahal al-hal. Atau inqita', artinya melalui pentajrihan maka dilekatkanlah seorang status rawi tersebut adalah rawi yang terputus sanadnya, inqita'. Artinya rawi tersebut adalah rawi yang meriwayatkan hadis dengan sanad yang terputus, yang tidak tersambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, proses pentajrihan rawi tersebut ini adalah objek kajian dari ilmu jarh wa ta'dil. Objek kajian dari ilmu jarh wa ta'dil yang kedua adalah proses penetapan tentang kecacatan seorang perawi. Nah, dengan ilmu jarh wa ta'dil ini nanti ditentukanlah atau dilekatkanlah status seorang perawi itu cacat melalui lapas-lapas dan maratib yang terdapat dalam ilmu jarh wa ta'dil tersebut. Yang ketiga, yang menjadi objek kajian dari ilmu jarh wa ta'dil adalah proses penetapan tentang keadilan seorang perawi. Nah, dianggap dobit atau siqahnya seorang perawi melalui lapas-lapas ta'dilnya nanti serta maratibnya akan ditemukanlah nanti di posisi mana seorang perawi tersebut. Nah, kajian-kajian ini merupakan objek kajian dari ilmu jarh wa ta'dil. Selanjutnya, apa manfaat dari ilmu jarh wa ta'dil? Manfaat yang pertama, agar kita mengetahui profil seorang perawi. Nah, dengan diketahuinya profil atau track record seorang perawi, diketahui pula lah status dari seorang perawi tersebut, apakah dia mengandung jarah atau kecacatan, atau memang dia dianggap adil, tidak terdapat cacat dalam diri dia, sehingga nanti disimpulkan apakah hadis dari seorang perawi tersebut bisa diterima atau ditolak. Sedangkan manfaat yang kedua dari ilmu jarh wa ta'dil adalah secara umum untuk mengetahui tingkat kevalidan suatu hadis yang diriwayatkan seorang perawi, sehingga nanti bisa dimasukkan kategori hadis yang diriwayatkannya apakah masuk kategori sahih, hasan, dhaif, atau bahkan hadis palsu atau hadis yang tidak digunakan atau ditolak. Nah, dalam ilmu jarh wa ta'dil ini nanti ada namanya lapas-lapas yang digunakan oleh para muhaddis dalam menjarah atau mentakdil seorang rawi. Nah, semakin mantap lapas atau semakin kuat tingkat lapas yang digunakan, itu menunjukkan kualitas atau kevalidan seorang perawi tersebut. Nah, inilah manfaat dari ilmu jarh wa ta'dil. Adapun lapas-lapas dan maratib jarh wa ta'dil itu akan kita bahas, yakni yang pertama akan kita bahas nanti lapas-lapas melekatkan status adil dan serta maratibnya seorang perawi, dan yang kedua adalah lapas-lapas yang meletakkan status cacat terhadap seorang perawi serta maratib atau susunan urutannya. Pertama, lapas-lapas at-ta'dil serta maratibnya atau urutannya. Lapas at-ta'dil ini artinya dalam proses mentakdil perawi, menilai perawi, para muhaddis dalam ilmu jarh wa ta'dil menggunakan beberapa lapas yang menjadi ciri khas, dan lapas-lapas tersebut menjadi urutan mulai dari yang tertinggi sampai ke yang terendah. Semakin kuat lapas yang digunakan, maka semakin adil dan qualified, dan semakin kuatlah hadis dari seorang perawi tersebut. Itulah yang dimaksud dengan maratib atau urutannya. Lapas yang pertama dan urutan yang pertama adalah menggunakan lapas isim tafdil yang bermakna adilnya seorang perawi. Contohnya, Ausa kunnas
artinya orang paling sikoh, atau dalam lapas bentuk lainnya yang menggunakan isim tabdil, asbatun nasi hifzon wa adillah, artinya orang atau manusia yang paling kuat hafalannya dan paling adil orangnya. Nah, penggunaan lapas ini menunjukkan tingkat keadilan seorang perawi yang paling kuat yang menempati posisi yang pertama. Selanjutnya posisi yang kedua, lapas yang digunakan oleh dalam ilmu jarh wa ta'dil ini oleh para muhaddis, yaitu menggunakan pengulangan lapas yang sama yang bermakna positif atau bermakna adil dan dobitnya seorang perawi. Contohnya sikotun, artinya orang ini sikoh, lagi sikoh, atau perawi tersebut dianggap dobit, lagi dobit, atau kuat ingatan, lagi adil. Atau dengan menggunakan pengulangan yang lain, sabitun sikotun, artinya orang yang kuat ingatannya, lagi mantap hafalannya. Nah, inilah posisi yang kedua, lapas-lapas at-ta'dil yang digunakan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Lapas yang ketiga yaitu lapas yang menunjukkan makna kuat ingatan tanpa diulangi. Contohnya sabitun, artinya teguh ingatannya, teguh hati dan lidahnya. Atau muttakinun, artinya meyakinkan ilmunya. Atau hafizun, orang yang sangat kuat hafalannya. Nah, ini posisi yang ketiga atau lapas ta'dil yang ketiga yang digunakan oleh para ulama muhaddis. Sedangkan yang keempat yaitu menggunakan lapas yang tidak bermakna kuat ingatan dan adil. Lapasnya ini tidak ada makna kuat ingatan di sana dan juga tidak ada makna adil, tapi bermakna positif. Contoh yang digunakan adalah sudukun, artinya orang ini sangat jujur. Atau ma'munun, orang ini dapat memegang amanat. Nah, pujian-pujian seperti ini terhadap seorang perawi menunjukkan kadar keadilannya, kualitas seorang rawi tersebut berada pada taraf atau level 4. Sedangkan lapas yang kelima adalah menggunakan lapas yang bermakna jujur tapi tidak ada kedobitan. Contohnya jayyidul hadis, orang ini baik hadisnya. Atau husnul hadis, orang ini bagus hadisnya. Nah, ini lapas yang bermakna jujur tapi tidak ada kedobitannya. Lapas yang digunakan itu memang bermakna jujur tapi tidak menunjukkan adanya makna dobit atau kuat ingatan. Sedangkan yang lapas yang terakhir, yang keenam yang digunakan dalam ta'dil seorang perawi adalah menggunakan lapas yang bermakna mendekati cacat. Nah, contohnya fulanun suwilah, artinya orang yang soleh. Atau lapas yang lain yang digunakan untuk posisi 6 ini adalah fulanun maqbulun hadisahu, si fulan terpercaya ke hadisnya atau bisa diterima hadisnya. Nah, atau sudukun insyaallah orang ini jujur. Nah, penggunaan kata-kata tersebut mengandung makna keraguan dari para perawi atau muhaddis lainnya dalam menta'dil seorang perawi tersebut. Adanya makna keraguan dalam kata-kata tersebut merupakan batas terakhir atau posisi terakhir, batas dari seorang perawi untuk bisa diterima hadisnya. Selanjutnya lapas-lapas zuruh dan maratibnya. Yang ini setelah tadi menghukum atau melekatkan status adil, sekarang melekatkan status cacatnya seorang perawi berdasarkan urutan yang tertinggi sampai yang terendah.
Yang pertama, menggunakan lafaz isim tabdil yang bermakna dusta atau bohong. Nah, kalau tadi dalam mentakdil menggunakan lafaz isim tabdil yang bermakna jujur lagi kuat ingatan, kalau ini bermakna dusta atau bohong. Contoh lafaz yang digunakan adalah audha'un nas, artinya lafaz orang yang paling dusta. Nah, yang kata ini sudah dilekatkan kepada seorang perawi, otomatis hadisnya tidak akan bisa diterima lagi. Atau lafaz akzabun nas, manusia paling pembohong. Nah, itu yang pertama. Sedangkan lafaz yang kedua adalah menggunakan lafaz yang bermakna bohong atau dusta. Sama-sama menggunakan lafaz bohong atau dusta, cuma yang pertama ini isim tafdil, artinya si parah-parah pembohong. Kalau yang kedua adalah statusnya pembohong juga, tapi bukan yang paling parah. Contohnya kadzabun, seorang ahli pendusta, atau wada'un, seorang pendusta, atau dajjalun, seorang penipu. Nah, penggunaan lafaz ini menunjukkan bahwa seorang perawi itu dinyatakan jarah atau cacat. Lafaz yang ketiga adalah lafaz yang bermakna adanya dugaan bohong atau dusta. Kalau yang ketiga ini masih diduga. Bentuk lafaz pencacatannya adalah fulanun zahabul hadis atau fulanun zahibul hadis. Artinya si fulan ini hadisnya telah hilang. Atau fulanun matrukul hadis, si fulan ini hadisnya ditinggalkan. Atau fulanun fihin nazar, si fulan mesti diteliti dulu. Nah, adanya kata-kata seperti ini menunjukkan keraguan para perawi hadis, sehingga otomatis statusnya dianggap menjadi jarah atau cacat. Sedangkan yang keempat, lafaz yang digunakan adalah lafaz yang menunjukkan kelemahan posisi rawi, atau adanya bukan lafaz yang digunakan oleh para muhaddis atau yang digunakan dalam ilmu jarh ta'dil ini tidak lagi menggunakan kata-kata bohong secara langsung atau adanya dugaan bohong, tapi kata-kata yang secara langsung merendahkan atau melemahkan seorang rawi sehingga dianggap tidak layak atau tidak mumpuni untuk menjadi seorang perawi. Contoh kata yang bisa digunakan atau lafaz jurhnya adalah matruhul hadis. Matruhul hadis artinya orang yang dilempar hadisnya. Atau lafaz fulanun dhaifun, si rawi ini atau si fulan ini adalah orang yang sangat lemah. Atau lafaz yang lainnya fulanun mardudul hadis, si fulan ini hadisnya ditolak. Nah, penggunaan lafaz seperti ini menunjukkan bahwasanya seorang perawi itu jarah atau cacat. Sedangkan maratib yang kelima, lafaz jurh yang digunakan adalah menggunakan lafaz menunjukkan kekacauan hafalan rawi. Nah, yang kelima ini lafaz yang digunakan adalah lafaz menunjukkan bahwasanya seorang perawi itu hafalannya kacau, alias kedebitannya sudah tidak diakui lagi atau daya ingatnya sudah tidak mumpuni lagi. Contohnya fulanun majhulun, si perawi ini, si rawi atau si fulan dianggap majhul atau tidak diketahui identitasnya atau statusnya lagi. Atau fulanun wah, si fulan ini hanya menduga-duga. Nah, penggunaan kata seperti ini menunjukkan bahwasanya si perawi itu telah jarah atau mengandung cacat. Sedangkan yang keenam, lafaz jurh yang digunakan adalah mengakui kelemahan rawi sebelumnya, yakni rawi yang menunjukkan sifat kelemahannya tetapi mendekati pada sifat adil. Contohnya dhaifun hadithuhu, orang yang dilemahkan hadisnya. Atau
fulanun layyinun, si fulan ini lembek atau lambat menangkap. Atau fulanun laisa bil hujjah, si fulan ini tidak dapat digunakan hujjah hadis-hadisnya. Nah, kelemahan secara langsung seperti ini merupakan lafaz yang digunakan dalam menjarah atau melekatkan status cacat terhadap seorang rawi yang berada pada maratib atau urutan ke-6. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk lebih lengkap dan lebih detailnya bisa dilihat di dalam daftar pustaka berikut. Sekian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar.